kelak pertolongan ada padamu. Marilah Tuhan tinggal sertaku. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Kelak pertolongan ada padamu. Marilah Tuhan tinggal sertaku. Kelak pertolongan ada padamu. Marilah Tuhan tinggal sertaku. Saat ini aku sadar, Tuhan, betapa aku perlu Tuhan, betapa aku perlu bergantung padamu, Tuhan. Karena dalam bergantung pada Tuhan, aku menemukan kekuatan yang baru, aku temukan pengharapan yang baru. Ada sinar kemuliaan di balik semua yang sedang aku alami saat-saat ini. Dan aku tahu ada kemenangan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, tiada ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan.
Bagiku damai di lembah sana. Bagi Doli, Evi, Alex, Doli dan Siska dan seluruh keluarga besar Ayah Seba, Ayah Utana dan Tolan kita sekalian, bahwa Mama telah ada di dalam damai yang kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pujian ini meneguhkan iman kita bersama-sama. Terima kasih kepada Paduan Suara PGKI dan telah menyampaikan pujian ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak, Ibu, sidang perkabungan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak dan keluarga yang berduka saat ini. Perkenankanlah saya mewakili Direksi Bank Papua akan menyampaikan sepatah dua patah kata dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena direksi kami tidak bisa hadir pada kesempatan ini dikarenakan ada tugas pekerjaan penting yang tidak dapat ditinggalkan. Bapak, Ibu, sidang perkabungan, anak-anak dan keluarga yang berduka. Ibu Teli Ayami Seba merupakan salah satu pensiun pegawai Bank Papua. Semasa hidupnya dan semasa beliau masih berkarya di Bank Papua sebagai generasi-generasi penerus, telah menikmati hasil-hasil karya yang telah beliau sumbangkan untuk Bank Papua. Salah satu putra dari beliau juga saat ini bekerja di Bank Papua, yaitu saudara Alex, yang akan meneruskan pekerjaan sebagai pegawai Bank Papua dari almarhumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Ayami Seba, Tan Ayomi yang Tuhan cintai, pagi hari ini adalah merupakan hari yang indah bagi kita semua, karena Tuhan telah merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita sekalian, yang tentu saja ini merupakan jalan yang akan kita lalui bersama. Saya atas nama keluarga besar Ayami Seba, Tan Ayomi, dan juga keluarga besar khususnya Ayami Seba, saya dipercayakan untuk menyampaikan sepatah kata di dalam acara pelepasan jenazah ini. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kalau saya disebut keluarga Ohe dan keluarga Ayami Seba, Tan Ayomi, itu sungguh jauh beda. Saya di timur sini dan keluarga ini di sebelah barat sana. Namun saya mesti perkenalkan dulu bahwa sepanjang saya ada di Jayapura ini, saya diangkat sebagai saudara angkat oleh saudara tertua dari keluarga Ayami Seba ini untuk melihat saudara-saudara perempuan yang ada, yang masih ada dan hidup ini. Nah, itu sebabnya selayaknya saya berdiri di sini untuk menyampaikan sepatah kata bagi kita semua. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita lihat satu kenyataan yang ada di hadapan kita. Allah telah merencanakan kehadiran Mama kekasih, dan Allah juga yang panggil dia tepat pada waktunya. Segala kemuliaan, hormat dan pujian patut kita persembahkan kepada dia. Dia sadari bahwa anak-anak ini telah dikandungnya
Dan anak-anak ini telah lahir dari kandungan ibu kekasih. Berapa kali saya bertemu dengan dia, saya berbicara bagaimana tentang sakit yang dialami di hari-hari terakhir. Dia katakan bahwa segala sesuatu itu saya harus jalani. Saya tidak lihat pada penderitaan yang saya alami, tapi saya lihat ada tanggung jawab besar yang saya harus berikan kepada anak-anak saya. Saya harus tinggalkan mereka dengan satu pengharapan bahwa kalaupun tidak ada bapa, ada mama. Nah, 29 tahun dia harus mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang untuk mendewasakan mereka supaya sekali waktu mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menikmati pendidikan, dan anak-anak yang bisa bertanggung jawab. Percayalah pada Tuhan bahwa Dia pasti akan menolong, dan Dia pasti akan menuntun dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian sedang bergabungan yang saya hormati, berdoa biar Tuhan sendiri yang dapat membalaskan apa yang telah Bapak Ibu perbuat atau Bang Papua telah perbuat untuk almarhumah ini. Kami juga berterima kasih kepada Pemda Provinsi Papua atas semua bantuan yang telah diberikan, baik sejak dia bekerja sampai dengan saat dia pensiun, dan juga pada saat sakit, dan pada saat dimana dia dipanggil Tuhan ini. Kami juga berterima kasih buat semua teman-teman dari almarhumah, teman-teman kekasih yang selalu memperhatikan dia, baik materi, baik bantuan apa saja yang diberikan. Kami berterima kasih secara khusus dari keluarga. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Nya bagi semua teman-teman yang telah mengasihi, menolong dia sepanjang dia hidup. Tuhan berkati, Tuhan mau pedulikan seluruh pelayanan yang ada. Dan juga untuk semua hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja denominasi lain, kami juga berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dalam pelayanan yang telah diberikan pada Ibu kekasih ini. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan pada akhirnya saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua pada lawatan terakhir ini, di mana kita akan melihat bersama-sama wajah dari Ibu kekasih sebelum dibawa ke tempat pemakaman terakhir. Bapak Ibu, atas nama keluarga besar saya menyampaikan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang siang hari ini ada di tempat ini. Karena Bapak Ibu lah yang menggenapi janji firman Tuhan yang mengatakan pergilah ke rumah duka. Karena di situ kita melihat akhir dari kehidupan manusia. Dan dikatakan biarlah yang masih hidup memperhatikan
Amin, saudara. Yang masih hidup sampai saat ini, bahwa inilah akhir daripada kehidupan, dan biarlah kami yang punya Tuhan dan boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bukan suryaku harapan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, makin hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Yang hanya berkata, Pak Pendeta Stimen, umurku baru 1 hari. Sudah jangan pikir 1 hari dia bisa mati. Ada orang yang belum sempat lahir udah mati dalam kandungan. Karena kematian sudah kuasa kasih, hanya Tuhanlah yang bisa menetapkannya. Karena itu ada nyanyian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hari Minggu pertama, ketika Minggu malam saya khotbah di tempat ini, saudara, khusus untuk hari kematian, itu Tuhan menghitung hari, Tuhan menghitung minggu, Tuhan menghitung bulan. Dan apabila harinya sudah ditetapkan, maka tak seorang pun yang dapat melangkahinya. Dan akhirnya Tuhan harus memanggil, dan tidak ada kata lain buat kita. Ketika Tuhan memanggil kita, maka kita akan menjawab seperti yang anak sekolah minggu. Ku jawab, ya, ya, ya. Tapi persoalannya sekarang ialah kalau saya tanya, berapa banyak di antara saudara yang mau mati sekarang? Nggak ada yang berani angkat tangan, bukan? Tolong siapa yang angkat tangan supaya berlutut di depan almarhum sini dan saya mau doakan. Ya, kita ingin umur panjang. Silakan Anda ingin umur panjang. Saya pun ingin umur panjang. Karena untuk umur panjang, saudara, salah satu yang harus kita lakukan, menjaga kesehatan. Yang mengerti katakan amin dulu. Yang di luar saya nggak dengar. Nah, karena mau sehat sekarang, saudara saya kasih, saya dan beberapa jemaat agar minum Herbalife. Nah, saudara, untuk keselamatan Tuhan yang menjaga kita. Untuk saudara saya kasih, saya ulangi, untuk keselamatan Tuhan yang menjaga kita. Tetapi untuk kesehatan kita bukan Tuhan yang menjaga. Untuk kesehatan kita adalah saya sendiri, saudara sendiri. Jangan suruh orang lain yang menjaga kesehatan saudara. Tapi diri saudara yang harus menjaga kesehatan itu. Yang mengambil pilihan. Kematian bukan pilihan, tapi kematian adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa diubah.
di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenal Pada saat engkau pergi, di masa yang kelam, hamba berdiri di sini ya Tuhan, bersama almarhum ibuku terkasih dan yang Deli Popi Ayam Seba, bersama kakak-kakakku dan adik-adikku. Kami mengenang 9 bulan engkau melahirkan kami, engkau mendidik kami sampai kami menjadi orang. Kami bangga sebagai anak-anakmu. Kami bangga punya ibu seperti engkau. Walaupun kami tidak punya ayah, ayah kami pergi, tapi kami tahu kami punya ibu yang senantiasa doakan kami, mendidik kami, membesarkan kami, hingga punya anak mantu dan punya cucu-cucu. Kami bangga punya engkau. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bangga punya Allah seperti engkau. sekarang dia telah pergi ke rumah yang tenang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama.